Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Asep Ridwan. Jadi pertemuan kali ini kita akan belajar tentang aljabar. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita menyiapkan dulu perlengkapan yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran, seperti buku, pulpen, dan jangan lupa juga untuk minum dan cemilan agar pembelajaran kali ini tidak terkesan membosankan. Dan jangan lupa juga sebelum kita memulai pembelajarannya, klik tombol subscribe di bawah ini. Oke, teman-teman semuanya, di awal tadi sudah disampaikan bahwa pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang aljabar. Mungkin dari teman-teman semuanya atau anak-anakku semuanya sudah pada tahu mengenai aljabar. Jadi aljabar itu apa sih sebetulnya? Jadi aljabar ini adalah cabang dari matematika yang menyasar pada penyederhanaan dan permasalahan yang mengganti atau menggunakan simbol pengganti. Tetapi sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang aljabar, kita akan membahas dulu konsepnya dulu, bentuknya dulu. Misalkan seperti ini. Untuk apa sih aljabar itu digunakan di kehidupan sehari-hari? Misalkan ada sebuah contoh ya. Contohnya misalkan saya adalah seorang pengusaha roti abon. Suatu hari saya mendapatkan sebuah pesanan yang begitu banyak untuk membuat roti abon. Kemudian saya membeli yang namanya tepung terigu. Karena bahan pokok untuk membuat roti abon tersebut adalah tepung terigu. Makanya saya membeli 3 karung tepung terigu. Tetapi setelah dibuat, untuk pesanan tersebut ternyata tepung terigunya kurang. Akhirnya saya membeli kembali 5 kg tepung terigu. Nah, di sini kan kita bisa mengetahui permasalahannya. Jadi permasalahannya itu adalah kira-kira berapa kilogram banyak tepung terigu yang saya gunakan. Karena di dalam permasalahan tadi, di dalam contoh yang tadi, itu yang diketahui yang pertama adalah 3 karung tepung dan 5 kg tepung. Itu adalah dua hal yang berbeda. Meskipun sama jenis tetapi berbeda, kita tidak tahu satu karung itu berapa kilogram. Nah, makanya di dalam bentuk aljabar kita menggunakan simbol pengganti. Nah, misal 1 karung tepung terigu itu saya misalkan dengan simbol X. Kita ganti. 1 karung itu adalah simbol X. Sama dengan X atau 1X. Karena 1 karung tepung terigu 1X. Kemudian jika saya membeli 3 karung tepung terigu, maka simbolnya bukan 1X. 1X itu untuk 1 karung tepung terigu. Kalau saya membeli 3 karung tepung terigu, maka simbolnya akan berubah menjadi 3X. Nah, jika kita rubah soal cerita tersebut ke dalam bentuk model matematika atau bentuk aljabar, maka tadi di dalam soal cerita tersebut saya membeli 3 karung tepung terigu. Kemudian karena kurang, maka saya membeli lagi berapa? 5 kg. Membeli berarti artinya kan dijumlah ya. 5 kg tepung. Nah, ini bentuknya masih dalam bentuk soal cerita sebetulnya. Belum kita masukkan ke dalam bentuk aljabar. Maka jika kita rubah 3 karung tepung terigu, kita rubah ke dalam bentuk aljabar. Karena di sini tadi kita misalkan 3 karung tepung terigu itu adalah 3X, maka ini adalah 3X. Ditambah 5 kg tepung. Ini kan karung, ini kilo. Berbeda, dua hal yang berbeda. Maka di sini saya tulis 5 saja. Karena kenapa? Karena ini masih sama-sama konteksnya terigu. Sama-sama terigu. Yang membedakan apa? Karung dan kilo. Seperti itu. Maka didapatlah 3X tambah 5. Nah, dalam permasalahan yang tadi,
3x tambah 5 ini merupakan sebuah bentuk aljabar. Nah, ini adalah bentuk aljabar. 3x plus 5. Maka, di dalam bentuk aljabar ini, kita sudah paham bahwa ada x-nya salah satu simbol pengganti. Maka di dalam aljabar, itu ada 3 unsur di dalam aljabar. Yang pertama adalah koefisien. Ini unsur yang pertama. Kemudian unsur yang kedua adalah variabel. Dan unsur yang ketiga adalah konstanta. Nah, di dalam bentuk aljabar ini 3x plus 5 ini mengandung 3 unsur. Ada koefisiennya, ada variabelnya, ada konstantanya. Ya. Maka kita akan mengetahui apa sih itu koefisien, apa sih itu variabel, apa sih itu konstanta. Nah, mungkin teman-teman semuanya sudah pernah belajar tentang apa itu koefisien, apa itu variabel, konstanta. Nah, tetapi di sini saya akan memberikan secara singkatnya saja. Jadi, koefisien itu adalah suatu bilangan yang memuat variabel. Jadi koefisien itu adalah suatu bilangan. Yang kita tahu bilangan itu kan ada bilangan bulat, ada bilangan rasional, ya. Nah, jadi koefisien itu adalah suatu bilangan yang memuat variabel. Dan variabel itu sendiri, singkatnya, ini adalah kumpulan huruf, ya, kumpulan huruf-huruf alfabet. Tapi biasanya variabel yang digunakan dalam aljabar itu adalah A, B, C, D, X, Y, Z, P, Q, R, S. Ya, biasanya itu adalah variabel-variabel yang biasa digunakan dalam bentuk aljabar. Kemudian konstanta. Konstanta itu adalah suatu bilangan yang tidak memuat suatu variabel. Nah, ini konstanta. Maka bedanya koefisien dan konstanta itu. Kalau koefisien itu adalah bilangan yang memuat suatu variabel, kalau konstanta itu tidak memuat sama sekali. Dan variabel itu adalah kumpulan huruf-huruf, kumpulan huruf alfabet. Biasanya yang digunakan itu A, B, C, P, Q, R, X, Y, Z di situ. Ya. Nah, kalau misalkan kita menentukan dari bentuk aljabar ini, mana sih yang dinamakan koefisien? Kemudian mana sih itu variabelnya? Dan yang ketiga adalah apa sih itu konstantanya? Atau yang mana sih konstantanya dari bentuk aljabar ini? Ya. Kita kembali ke awal, definisi koefisien. Koefisien itu adalah suatu bilangan yang memuat variabel. Kita lihat mana bilangan yang memiliki variabel. Ini ya. Ini kan 3x. 3x itu kan bilangannya 3. Variabelnya adalah x. Maka koefisiennya adalah kita hanya mengambil angkanya saja, bilangannya saja, yaitu 3. Kemudian variabel itu adalah huruf, kumpulan huruf. Maka di sini yang memuat terdapat variabelnya adalah X. Ini. Kemudian konstanta adalah bilangan yang tidak memuat suatu variabel. Ini kan tidak memiliki variabel apapun, angka 5 ini. Maka ini dinamakan sebuah konstanta. Ya. Jadi untuk menentukan mana itu koefisien variabel konstanta, kita lihat kembali ke dalam definisinya itu apa koefisien variabel konstanta. Jadi singkatnya adalah koefisien itu adalah angka yang memiliki pasangan. Siapa pasangannya? Variabel. Variabel itu adalah huruf. Kalau konstanta itu hanya angkanya saja, tidak ada variabel apapun. Itu namanya konstanta. Singkatnya seperti itu. Nah, kemudian misalkan contoh yang kedua.
Misalkan contoh yang kedua. Jika bentuk aljabarnya seperti ini, 5 min Y. Kalau kita lihat, di sini, min 5 min Y. Koefisiennya itu mana? Dari min 5 min Y ini. Nah, kalau misalkan di depan variabel tidak ada angka apapun, itu variabel itu koefisiennya adalah 1. Maka kita tulis 1. Karena ini tandanya adalah negatif, maka kita tulis negatif 1. Ini kan negatif. Maka ini koefisiennya adalah negatif 1. Variabelnya apa? Variabelnya adalah Y. Kita cukup tulis hurufnya saja. Dan konstantanya adalah min 5. Ya. Salah satu kesalahan fatal dalam menentukan koefisien variabel dan konstanta itu adalah kesalahan fatalnya tidak dicantumkan tandanya. Kalau negatif itu wajib dicantumkan tandanya. Kecuali kalau positif, seperti ini. Positif itu tidak harus selalu dicantumkan tanda plus. Tetapi kalau negatif, seperti ini, itu wajib dicantumkan tanda minus atau min. Seperti